Manusia adalah satu-satunya spesies di bumi yang memiliki 3 jantung, itu semua orang tahu. Di kelas biologi, guru sedang menjelaskan poin ujian masuk universitas. Siswa sibuk mencatat dengan panik, tak terkecuali saya. Saya memegang pena dengan punggung yang basah kuyup oleh keringat dingin. Cahaya matahari yang berwarna jingga keemasan menyinari ruang kelas. Saat itulah pertama kalinya saya menyadari ada yang tidak beres dengan dunia ini. Sekali lagi saya tekankan, ini adalah poin penting untuk ujian masuk. Guru biologi, bermargasan, berusia 50-an dengan kacamata berbingkai emas. Manusia memiliki 3 jantung, masing-masing terletak di sisi kiri dada, sisi kanan, dan bagian tengah rongga perut. Ketiganya bekerja melalui sistem detak yang tersinkronisasi. Bersama-sama menyelesaikan sirkulasi darah. Poin materi ini, dalam ujian masuk 5 tahun terakhir, sudah keluar 4 kali. Poinnya tidak kecil. Saat itu, saya menatap wajah guru San selama tepat 43 detik. Meskipun beliau sama sekali tidak terlihat sedang bercanda. Saya menoleh melihat teman-teman di sekitar. Semua orang sedang mencatat dengan serius. Tidak ada satupun yang menunjukkan ekspresi bingung. Saya segera membuka buku pelajaran. Membukanya ke halaman 123. Gambar pendukungnya adalah diagram berwarna rongga dada manusia. Di gambar ada 3 jantung yang ditandai dengan warna merah. Di sampingnya diberi keterangan dengan panah dan teks. Jantung kiri, jantung kanan, jantung perut. Geng Nunu. Suara guru San tiba-tiba terdengar. Kamu, coba jawab. Apa fungsi jantung perut dalam tubuh manusia? Guru San yang serius segera menoleh ke arah saya. Menunggu jawaban saya. Saat itu saya tiba-tiba menyadari. Jika salah menjawab, mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk. Itu. Jantung perut berfungsi untuk sirkulasi. Pandangan saya dengan cepat menyapu buku pelajaran. Jantung perut bertanggung jawab mengumpulkan darah vena dari sistem pencernaan. Setelah melalui pertukaran zat, mengirimkannya ke jantung kanan untuk berpartisipasi dalam sirkulasi sistemik. Guru San mengangguk dengan puas, berbalik dan menulis di papan tulis. Saat itu saya baru menyadari punggung saya sudah basah. Saya diam-diam meletakkan tangan di posisi dada saya sendiri. Saya yakin hanya ada 1 jantung di sebelah kiri. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Apakah ini sebuah lelucon skala besar? Saya ingin mengonfirmasinya dengan teman sebangku, tapi insting memberitahu saya, jangan lakukan itu. Pelajaran ketiga adalah matematika. Saat kelas berjalan separuh jalan, dari barisan belakang tiba-tiba terdengar suara benturan yang sangat pelan. Saya juga menoleh ke belakang sekilas. Zhang Yu, yang duduk di barisan terakhir dekat jendela, sedang tersungkur di atas meja. Mata kananku terpejam di luar meja. Dia belum sempat membuka mulut. Teman sebangkunya sudah mengacungkan tangan. Pak Guru. Dia merasa tidak enak badan. Cepat panggil petugas kesehatan. Petugas kesehatan datang dengan cepat. Seorang wanita berusia 30 tahun mengenakan jas putih. Dia duduk di samping Zhang Yu. Memeriksa kelopak matanya dan mengecek nadinya. Gerakannya cepat dan terampil. Sekitar 2 menit berlalu. Petugas kesehatan itu mendongak dengan ekspresi tenang. Napasnya agak lemah. Tidak ada masalah serius. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Jantungnya punya banyak. Pupil mataku langsung menyusut tajam. Penjelasan guru setelahnya tidak ada satu kata pun yang masuk. Saat bel pelajaran berikutnya berbunyi, setelah lari ke sudut yang sepi, aku segera mengeluarkan ponsel dan mengetik 4 kata di pencarian. Manusia punya berapa jantung? Semua jawaban di internet tidak jauh beda dengan isi pelajaran tadi. Aku terus menggulir layar ke bawah. Tapi tidak ada satupun hasil yang mengatakan manusia hanya punya 1 jantung. Saat itu aku pertama kali yakin. Duniaku mulai terasa tidak beres. Aku tidak berani memberitahu orang lain tentang perbedaanku. Jika orang lain tahu aku adalah anomali, pasti akan terjadi hal yang mengerikan. Aku memutuskan untuk harus menyembunyikan diriku. Demi mencapai tujuan ini, aku harus memastikan terlebih dahulu. Karena fakta tentang jantung telah ditulis ulang. Apakah hal-hal lain juga ikut berubah seiring dengan ingatan? Setelah pulang sekolah sore itu, aku tidak kembali ke asrama, melainkan pergi ke ruang komputer. Aku mulai memperhatikan perbedaan antara ingatanku dan kenyataan. Setelah mencari banyak data, aku menarik kesimpulan awal, yaitu perubahan hanya terpusat pada beberapa titik saja. Sebagian besar hal-hal umum masih sama seperti dunia asalku. Misalnya tahun terjadinya Perang Dunia ke-24. Negara-negara yang terlibat, serta hasilnya tidak berubah. Yang berubah tampaknya hanyalah hal-hal ikonik tertentu. Misalnya lokasi bangunan bersejarah, detail beberapa dunia sejarah, kutipan klasik dalam beberapa karya sastra.
Misalnya puisi Cahaya Bulan di depan ranjang. Penulisnya tetap Li Bai. Bait puisinya pun tidak berubah. Tapi Bali setelah mendongak menatap bulan terang. Hasil pencarian justru menunjukkan menunduk memikirkan kampung halaman. Malam harinya saat kembali ke asrama, teman-teman sekamar lainnya ada di sana. Zhang Yiming sedang main game di ranjang atas. Li Zheng sedang mengerjakan soal di meja belajar. Wang Houyu sedang tengkurap di meja sambil main HP. Semuanya sama seperti biasanya, tidak ada yang aneh. Paham? Kenapa kamu bisa? Tadi aku cari sedikit di internet. Informasi. Informasi apa? Biologi, sistem saraf itu. Kamu bisa mengerjakan tidak? Jadi pertanyaan yang guru berikan tadi mengenai mekanisme regulasi aliran darah. Saat berolahraga, aku baca lama tapi tidak paham. Jantungku berdegup kencang sejenak. Berusaha keras menjaga ekspresi wajah. Aku belum mengerjakannya. Nanti aku lihat dulu. Kalau kamu sudah selesai, aku contek ya. Oke. Malam itu, aku menatap layar ponsel. Tiba-tiba muncul di otakku sebuah pemikiran yang kurasa tidak masuk akal. Dunia ini seolah-olah ada kekuatan yang memelihara sebuah pangkalan data besar yang mencakup seluruh peradaban. Setiap jangka waktu tertentu akan mengubah beberapa entry, dan setelah diubah, akan secara otomatis tersinkronisasi ke semua orang dan benda. Dan aku adalah pengecualiannya. Tapi kenapa aku bisa jadi pengecualian? Lagi pula, perubahan berarti biaya yang sangat besar. Apa tujuan dari perubahan-perubahan ini? Jika suatu kekuatan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah sistem pengetahuan dunia, maka bukankah tujuannya seharusnya sesuatu yang lebih agresif dan lebih besar? Misalnya, mengubah arah sejarah dunia yang penting di awal. Membangun kembali peradaban dengan jujur. Kenapa harus hal-hal sepele seperti ini? Saat aku mulai merasa ada yang aneh di balik perubahan yang terlihat tak berarti ini, mungkin ada semacam pola yang belum kita sadari. Selama 3 atau 5 hari berikutnya, hidupku masuk ke dalam status penyamaran yang sangat ketat. Aku seperti spons, menyerap informasi tentang dunia ini dengan gila-gilaan, sambil berhati-hati menyembunyikan rasa asikku terhadap beberapa hal umum. Sampai pada sore hari di hari keempat, muncul titik balik yang krusial. Hari itu kelas terakhir adalah olahraga. Saat kegiatan bebas setelah lari 800 meter. Aku sedang duduk di tangga pinggir lapangan sambil minum. Di sampingku ada 2 gadis yang sedang mengobrol. Serius? Kamu yakin? Pasti yakin. Sepupuku kerja di Biro Perencanaan. Katanya rencana ini sudah disetujui. Bulan depan sudah mulai dibangun. Tapi bukankah Oriental Pearl Tower ada di Nanjing? Kalau mau dipindahkan, apa pihak Nanjing mau setuju? Kamu bodoh ya? Itu kan Oriental Pearl Tower Shanghai. Apa hubungannya dengan Nanjing? Saat itu botol air mineral di tanganku hampir jatuh ke tanah. Aku menoleh melihat kedua gadis itu. Mereka masih mengobrol dan sama sekali tidak menyadariku. Aku menahan gejolak di hatiku. Berpura-pura berdiri dengan santai. Berjalan 2 langkah lalu berhenti. Berpura-pura melihat ponsel. Padahal sebenarnya lanjut mendengarkan. Oriental Pearl Tower Shanghai? Sejak kapan Shanghai punya Oriental Pearl Tower? Sudah ada dari dulu, tahu. Maksudnya yang itu. Yang bentuknya seperti itu. Jangan bilang kamu bahkan tidak tahu. Aku tentu tahu Oriental Pearl Tower. Tapi bukankah Oriental Pearl Tower ada di Nanjing? Di dekat daerah sana? Aku ingat dengan sangat jelas. Pelajaran geografi sebelumnya bahkan pernah diujikan. Maksudmu Nanjing Tianxi Tower? Pak, Oriental Pearl Tower di Shanghai, kan? Apa kamu salah ingat? 2 gadis itu terus berdebat. Akhirnya mereka mengeluarkan ponsel dan mencari tahu. Lalu mereka terdiam bersamaan. Lihat, ku bilang juga apa, di Shanghai kan? Tapi aku ingat sekali kemarin ada di Nanjing. Saat itu juga aku mengeluarkan ponsel untuk mencari. Hasil pencarian online menunjukkan Oriental Pearl Tower memang ada di Shanghai. Tapi saat aku mencarinya beberapa hari lalu, aku ingat betul hasilnya ada di Nanjing. Waktu itu aku sudah memastikannya sampai 3 kali. Dan sekarang, setelah lewat 4 hari, Oriental Pearl Tower kembali lagi ke Shanghai. Kembali ke posisi aslinya yang kuingat. Saat itu aku tiba-tiba menyadari satu hal. Dunia ini tidak statis. Ia terus berubah. Hal-hal yang dimodifikasi itu tidak selamanya terpaku pada satu keadaan, melainkan terus disesuaikan dan ditimpa terus-menerus. Setiap penyesuaian akan menyegarkan versi resmi. Dan kebanyakan orang secara otomatis memperbarui ingatannya. Hanya segelintir orang yang bisa menyadari ketidaksesuaian antar versi.
tapi akan segera dikoreksi. Dan mungkin akulah satu-satunya yang bisa mengamati setiap penyesuaian itu. Kesadaran ini membuatku takut sekaligus bersemangat. Takut karena keunikan diriku ini. Karena jika ini sampai ketahuan, dampaknya bisa sangat serius. Bersemangat karena aku akhirnya menemukan celah. Jika bisa melacak perubahan-perubahan ini, jika bisa memahami pola perubahannya, mungkin aku bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku butuh data yang lebih banyak dan sistematis. Sejak hari itu, aku mulai membentuk kebiasaan. Setiap malam setelah terjaga, aku akan mengeluarkan buku catatan kecil dan mencatat semua keanehan yang kulihat hari itu. Seminggu kemudian, buku catatanku sudah penuh dengan puluhan catatan. Isi catatannya termasuk, namun tidak terbatas pada warna matahari, hijau, kembali normal. Jumlah hati ada 3. Kembali normal. Kalimat terakhir tentang pengalaman. Biologi manusia 3 jantung. Lokasi Oriental Pearl Tower. Dipulihkan ke Shanghai. Lokasi Menara Huanghe, Yueyang. Dipulihkan. Namun lapisan tengah tampak seolah tidak lazim. Dalam 1 minggu yang singkat, terjadi 2 kali perubahan lokasi. Bangunan ini seperti bidak catur. Dipindah-pindahkan di atas peta. Akhirnya mendarat di Yueyang. Dan setiap kali dipindah, dokumen sejarah yang relevan. Panduan wisata pun ikut berubah. Semua diskusi di internet juga otomatis terbarui ke versi terbaru. Tidak ada seorang pun yang mempertanyakannya. Selasa minggu kedua, ada kejadian lagi. Siang itu saat sedang makan, saya masih di antrean makanan. Di depan ada 2 adik kelas 2 SMA. Salah satunya sedang mengeluh ke temannya karena ujian biologi bulanannya jelek. Soal-soal tentang sistem 3 jantung itu. Padahal aku sudah menghafalnya. Tapi pas ujian, malah jadi lupa. 12 poin hilang. Poin sebanyak itu melayang. Apaan sih? Hafalan saja susah. Tapi jujur saja, sistem 3 jantung pada manusia. Ini nih. Sampai sekarang aku masih belum paham. Aliran darah jantung utama dan yang lainnya. Kedua adik kelas itu mengobrol. Sambil membawa nampan lalu pergi. Saya membawa makanan saya ke sudut. Menunduk dan memakannya sedikit demi sedikit. Saat itu di kepala saya terus memikirkan satu pertanyaan. Saat kedua adik kelas ini mengobrol tentang sistem 3 jantung. Nadanya persis seperti sedang membicarakan pelajaran membosankan yang harus dihafal. Bagi mereka, manusia punya 3 jantung. Bukanlah hal yang mengejutkan, melainkan sesuatu yang sejak kecil sudah terus-menerus ditanamkan sebagai pengetahuan dasar yang dianggap wajar. Lalu pertanyaannya adalah, sejak kapan adik-adik kelas ini tahu kalau manusia punya 3 jantung? Apakah mereka sudah tahu sejak lahir? Atau ingatan mereka pada titik waktu tertentu telah diganti secara keseluruhan? Tapi mereka sendiri sama sekali tidak menyadarinya. Saya merenung dalam diam. Karena siswi yang bersikeras mengatakan Oriental Pearl Tower ada di Nanjing itu, setelah membuka ponselnya, langsung menerima versi kenyataan yang baru. Bahkan mulai meragukan ingatannya sendiri. Dia tidak seperti saya, yang merasa ada yang tidak beres dengan dunia ini. Itulah bagian yang paling mengerikan. Kebanyakan orang saat berhadapan dengan memori yang tidak sesuai dengan realita, reaksi pertamanya bukanlah mempertanyakan realitas, melainkan mempertanyakan ingatan mereka sendiri. Ingatan manusia memang tidak sempurna. Salah ingat atau lupa itu hal yang sangat wajar. Dan kewajaran ini justru memberikan peluang terbesar bagi mereka yang melakukan perubahan itu. Saya kembali ke ruang kelas. Saat berjalan keluar dari ruang kelas, cahaya matahari yang berwarna hijau pucat menyinari lapangan, menyelimuti lapangan dengan lapisan warna yang samar. Saya sudah terbiasa dengan matahari berwarna ini. Bahkan mulai merasa matahari yang berwarna seperti biasanya itu justru terasa menyilaukan. Saya tidak tahu apakah suatu hari nanti saya juga akan seperti gadis itu. Perlahan menerima semua ini. Perlahan menganggap matahari hijau dan 3 jantung itu sebagai sesuatu yang lumrah. Lalu melupakan dunia yang pernah saya lihat sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu bisa disebut sebagai kematian. Pelajaran pertama di sore hari adalah sastra. Materinya adalah buku harian orang gila karya Lusun. Guru sastra kami berusia 30-an awal, memakai kacamata berbingkai hitam. Dia meminta seluruh kelas untuk membaca paragraf pertama, lalu mulai menganalisisnya. Ada detail yang sangat penting dalam paragraf ini. Semuanya, perhatikanlah. Guru Chen menulis di papan tulis, melingkari beberapa kata. Anjing di bawah lampu melihat saya 2 kali. Kata 2 kali di sini.
bukanlah kata keterangan jumlah, melainkan kata benda. Ini menunjukkan si orang gila sadar bahwa anjing di bawah lampu itu terlihat 2 pasang mata. Atau dengan kata lain, 4 pasang mata. Ini adalah teknik surrealis rusun untuk mengisyaratkan gangguan mental si orang gila. Saat itu, aku mendongak dengan bingung. Aku pernah membaca catatan harian orang gila saat SMP. Aslinya tertulis, anjing milik tetangga menatapku 2 kali. Tidak ada orang normal yang akan mengartikan menatapku 2 kali menjadi ada 2 pasang mata. Tapi guru itu masih terus menganalisis di depan kelas. 4 mata adalah sejenis legenda tahayul pada masa itu. Lusun menggunakan citra ini di sini. Aku segera mengambil ponsel dan diam-diam mencarinya di bawah meja. Catatan harian orang gila, anjing tetangga. Hasil pencarian membuat tangan dan kakiku gemetar. Semua artikel interpretasi dan referensi sastra. Dengan santainya tertulis bahwa ada penjelasan mengenai 2 pasang mata. Sudah diubah lagi. Aku mematikan ponsel dan menatap kalimat di papan tulis itu. Anjing milik tetangga menatapku 2 kali. 8 karakter itu sendiri tidak berubah. Tapi maknanya telah berubah. Pelakunya sangat cerdas. Tidak mengubah satu huruf pun. Hanya mengubah arah dari semua interpretasinya. Sehingga makna kalimat aslinya bergeser secara mendasar. Cara mengubah seperti ini jauh lebih licik daripada sekadar mengganti kata. Karena hurufnya tidak berubah. Sulit bagimu untuk mengatakan bahwa itu telah diubah. Aku terpaku pada papan tulis, pikiran yang sangat meresahkan muncul di benakku. Jika catatan harian orang gila sudah diubah, bagaimana dengan teks pelajaran lain? Jika semua teks dalam ingatanku mungkin telah diam-diam ditulis ulang saat aku tidak sadar. Lalu bagaimana aku membedakan mana yang benar-benar kubaca dan mana yang sudah dimanipulasi? Apakah memori asli yang kuingat itu benar-benar asli? Bagaimana aku bisa yakin bahwa dunia dalam ingatanku adalah versi orisinal? Mungkin dunia itu sendiri juga sudah diubah. Hanya saja aku kebetulan menyimpan memori versi itu saja. Artinya, sebelum aku, ada versi yang lebih awal lagi. Pikiran ini membuatku merasa sangat ngeri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran itu berputar-putar di kepalaku terus-menerus. Mencoba mencari hipotesis yang bisa menjelaskan semua ini. Hipotesis 1, teori dunia paralel. Hipotesis 2, eksperimen manipulasi memori massal. Hipotesis 3, tiba-tiba alur pikiranku terputus oleh suara langkah kaki. Suaranya sangat jelas dan pelan. Terdengar dari arah lorong. Seketika itu juga aku menahan napas. Aku juga tidak tahu kenapa harus merasa tegang. Mungkin karena ada yang memeriksa asrama lagi. Mungkin ada teman yang sedang menuju toilet. Tapi ada suara di dalam hatiku yang berkata, jangan bergerak, jangan bersuara. Langkah kaki itu berjalan melewati lorong. Lalu berhenti. Posisinya tepat di depan pintu kamarku. Momen itu mungkin hanya sekitar 3 detik. Tapi entah kenapa. Aku merasa itu terasa sangat lama seperti 1 abad. Aku berbaring tanpa bergerak. Mengatur frekuensi napasku. Berpura-pura sedang tidur nyenyak. Sampai langkah kaki itu terdengar lagi perlahan menjauh. Pintu di ujung lorong terbuka sedikit. Melihat ke sana. Baru aku perlahan mengembuskan napas yang tertahan di dada. Keesokan paginya semua tampak normal. Semua orang bangun, mencuci muka, dan sarapan. Tidak ada yang menyebutkan keanehan apapun semalam. Aku pun bertanya dengan memancing sedikit. Semalam ada yang memeriksa asrama tidak? Zhang Yiming yang sedang menggigit Bak Pao menjawab dengan santai. Sepertinya tidak. Tidak dengar. Pelajaran biologi di sesi kedua pagi itu. Pak San melanjutkan materi tentang sistem 3 jantung. Tiba-tiba, seorang siswi di baris kedua mengangkat tangan. Bagaimana jika hanya 1 jantung yang detaknya tidak normal? Mekanisme sinergi sistem 3 jantung menentukan bahwa jika salah satu bermasalah, 2 lainnya akan mencoba mengambil alih. Namun kompensasi ini ada batasnya. Sekali melewati batas, ketiga jantung akan gagal secara bersamaan. Jadi tidak ada kasus di mana hanya 1 jantung yang bermasalah. Mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sebuah kesatuan yang utuh. Saat itu aku menundukkan kepala. Pena di tanganku menggambar garis-garis tanpa arti di buku catatan. Aku hanya punya 1 jantung. Jantung itu ada di dalam rongga dada kiri. Tanpa sinergi, tanpa kompensasi. Tapi Guru San bilang seharusnya aku sudah lama mati. Tapi aku tidak. Apakah ini berarti aturan dunia ini mungkin tidak berlaku untukku? Tadi aku pergi ke ruang komputer mengecek sistem catatan pemeriksaan kesehatan sekolah. Sistemnya hanya butuh akun sekolah dan kata sandi untuk masuk. Catatan pemeriksaan kesehatan menunjukkan. Ang dong dong. Semua indikator tubuh normal. Fungsi jantung dan paru-paru. Detak 3 jantung normal.
Indeks pupil luar biasa. Aku menatap deretan kata itu di kolom komentar untuk waktu yang lama. Detak 3 jantung normal. Indeks pupil luar biasa. Aku mengusap dadaku sendiri. Memastikan hanya ada satu jantung yang berdetak. Kenapa di sistem pemeriksaan kesehatan yang sebenarnya tertulis kalau aku punya 3 jantung? Dan fungsinya luar biasa. Siapa yang memasukkan catatan ini? Saat pemeriksaan kesehatan. Apa yang sebenarnya didengar oleh dokter? Aku menebak ada 3 kemungkinan. Pertama, hari itu dokter tidak mendengarkan dengan serius. Jadi asal saja bilang normal. Kedua, dokter mendengarkan. Dan mendengar detak 3 jantung. Meskipun tubuhku hanya punya 1. Ketiga, dokter mendengar aku hanya punya 1 jantung. Tapi karena alasan tertentu dia membantuku merahasiakannya. Yang manapun itu, aku tiba-tiba ingin tahu. Seandainya orang tahu aku cuma punya 1 jantung. Apa yang akan terjadi? Semuanya terjawab di sore hari itu. Saat aku keluar dari ruang komputer. Aku bertemu seseorang di tangga. Itu Zhang Yu. Siswa yang tiba-tiba pingsan di kelas dan dikenal agak lemah. Itu. Dia sedang duduk sendirian di anak tangga dekat sudut pintu tangga. Di tangannya memegang selembar kertas. Wajahnya tampak agak pucat. Saat aku lewat, dia mendongak dan menatapku sekilas. Saat itu aku langsung sadar. Di matanya ada sesuatu yang sangat familiar bagiku. Kebingungan, ketakutan. Serta tatapan seseorang yang berusaha keras memastikan apakah dirinya sudah gila. Hang, apa kamu tidak merasa? Sepertinya ada yang tidak beres dengan diri kita? Aku berdiri di tangga, menanggapi pertanyaan itu tanpa menjawab. Karena insting memberitahuku untuk tidak mengatakan apapun. Tapi tatapan mata Zhang Yu membuatku terkejut. Apa maksudmu? Zhang Yu terdiam sejenak. Lalu dia menyerahkan kertas di tangannya padaku. Itu adalah hasil laporan pemeriksaan. Di laporan itu, Zhang Yu melingkari bagian tertentu dengan tinta merah. Fungsi jantung tidak normal. Detak jantung lemah. Indikasi kelainan jantung bawaan. Disarankan pemeriksaan lebih lanjut. Di sampingnya ada tulisan tangan kecil Zhang Yu. Katanya begini. Aku tidak bisa merasakan detak jantungku. Zhang Yu menatapku. Bibirnya sedikit bergetar. Saat aku mengatakan itu pada dokter, dia menatapku dengan tatapan aneh. Dia bertanya apakah aku memang tidak bisa merasakannya sejak dulu, atau baru tidak bisa merasakannya belakangan ini. Aku bilang, aku tidak pernah merasakannya. Detak jantung di sana. Lalu dia menyuruhku melakukan USG. Lalu dia mengajukan satu pertanyaan. Dia bertanya padaku, apa kau pernah merasa dirimu berbeda dari orang lain? Saat itu aku bilang tidak. Tapi aku berbohong. Zhang Yu menghela napas panjang. Seolah telah membuat sebuah keputusan. Dia mengatakan sisa kata-katanya dalam satu tarikan napas. Sebenarnya aku selalu merasa diriku berbeda. Sejak kecil aku tidak mengerti. Mengapa semua orang bilang, manusia punya 3 jantung? Karena aku hanya merasakan 1. Aku tidak berani mengatakannya. Karena semua orang menganggap itu hal biasa. Aku takut kalau aku mengatakannya. Aku akan dianggap aneh. Aku pikir hanya aku saja yang seperti ini. Sampai tadi di perpustakaan. Aku melihatmu sedang membolak-balik koran lama. Kamu membuka laporan tentang etnis Oriental itu. Benar kan? Kamu sedang melihat perubahan posisinya. Kamu melihatnya, kan? Saat itu perasaanku langsung waspada. Saat aku sedang membaca koran di perpustakaan. Aku benar-benar tidak menyadari ada orang lain di sekitarku. Jika Zhang Yu melihatnya, apakah ada orang lain yang melihatnya juga? Jangan gugup. Saat itu aku di sisi lain rak buku. Sedang cari materi dan kebetulan melihatmu. Apa kesimpulanmu? Kesimpulanku? Kesimpulanku adalah aku mungkin sudah gila. Tapi kalau memang gila, setidaknya biarkan aku memastikan satu hal. Apakah kamu gila dengan cara yang sama denganku? Aku melihat laporan di tanganku. Lalu menatap Zhang Yu. Setelah ragu sejenak, aku membuat keputusan. Keputusan ini mungkin benar. Mungkin juga salah. Mungkin akan membuatku dalam masalah. Tapi saat ini aku tidak punya pilihan. Karena akhirnya aku menemukan seseorang. Seseorang yang sama denganku. Yang berada di luar jangkauan sinkronisasi sistem. Apakah kamu tidak? Oriental Pearl ada di Shanghai. Yellow Crane Tower ada di Yueyang. Dan bukannya berwarna hijau. Jantung manusia. Berubah dari 1 menjadi 3. Pupil Zhang Yu mengecil dengan cepat. Dia membuka mulut ingin mengatakan sesuatu. Tapi tak ada yang bisa terucap. Besok temui aku. Di kedai teh susu dekat gerbang belakang sekolah. Apapun yang ingin kamu tahu, akan aku beritahu. Nanti, aku menunggu lama di kedai itu.
sampai kedainya tutup. Zhang Yu tidak pernah muncul. Jangan salah paham. Zhang Yu tidak kenapa-kenapa. Dia tetap seperti biasa. Pergi sekolah, pulang, makan, dan istirahat. Dia hanya lupa pembicaraan kami hari itu. Pada saat itu, aku tiba-tiba menyadari satu masalah. Mungkin ketahuan oleh dunia sebagai penyimpangan bukanlah hal yang menakutkan. Paling hanya akan dikoreksi saat itu juga. Aku tidak akan mati. Bahkan tidak ada yang akan berubah. Aku hanya akan menjadi sama seperti mereka.